Shalom Youth Kingdom. Kembali lagi bersama kami dalam KGC Shout. Yeah. Tidak dirasa ini Kakak Kevin, kita sudah mau masuk akhir bulan. Iya. Akhir bulan kemerdekaan, Iya. Agustus. Iya. Dan di podcast kali ini episode berapa ya? 4. Kita masih ditemani KKJ. Tentunya sobat muda yang mendengarkan dan para pendengar juga jangan sampai bosan-bosan lihat mukanya Tora. Karena yang kita mau bawakan ini pastinya kebenaran. Amin. 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 Dan penting. Gimana Kak kabarnya? Ya, baik dek. Semakin sehat saya lihat. Apalagi sudah 17 Agustus sudah lewat. Wah. Semangat. Ini Semangat orang makan, temanya. semangat Ini semuanya. tidak janjian. Merah Iya. putih Tidak dan janji, saya ya. tiang benderanya. Iya, betul. Oke Kak, apa yang kita bahas hari ini nih? Karena kita baru saja melewati 17 Agustus dan kalau adek bisa lihat sedikit di belakang ini ada backgroundnya penuh dengan tanda cap tangan merah dan putih. Tangan. Di dinding ya bukan Di di dinding, pipi. sorry. Sabun. Plus kita juga pakai baju warna Merah merah, putih. dan putih itu tidak disengaja, maka tema yang akan kita angkat adalah Hari Depan Penuh Kemerdekaan. Wah. Ya. Saya kira ada bahasa Inggrisnya lagi nih. Eh, Masa depan. Jangan Pada memancing. kemerdekaan. itu dulu. Maksudnya ini Kak, kita mau meraih kemerdekaan di masa depan atau bagaimana nih? Sebenarnya sudah jelas dari sejak titik di mana kita memiliki Kristus dalam hidupnya kita, sebenarnya kita sudah menjadi orang yang merdeka, betul tidak? Amin. Tapi kemerdekaan itu untuk kita sampai betul-betul berada di titik kehidupan kita itu penuh dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan standar firman, menurut saya itu masih harus kita raih di masa depan. Hari demi hari, proses demi proses, itu sesuatu yang kita tuju. Arah di mana kita tahu Kristus ada di sana. Jadi menurut saya itu belum sepenuhnya kita dapatkan kemerdekaan yang dalam arti harafiahnya mungkin ya. Kalau kemerdekaan dari sejak Tuhan sudah selamatkan kita, sudah dong. Sudah. Berarti kita lebih mau meraih atau mempertahankan atau menjalani kemerdekaan dengan benar, atau masih ada sesuatu hal yang harus kita buat lagi untuk maksudnya menyempurnakan kemerdekaan begitu Kak? Kalau menurut saya itu semua yang kau bilang tuh betul. Jadi kita Dirangkap. sudah hidup pada saat ini, tapi kita masih mau menuju ke titik itu. Jadi itu seperti kayak paradoksnya itu di situ. Kita sudah dapat, tapi kita masih terus berjuang untuk mendapatkan itu. Berarti Masih ada yang belum utuh lah ya. Iya, belum sepenuhnya. jangan sampai terlena dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang, terus dengan santai-santai tanpa memperjuangkan dan mempertahankan. Betul, keasikan. karena kalau Zona yang nyaman. kakak baca gitu kan, Ya. kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan di mana kita bebas dalam kehidupan kita dan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kemerdekaan adalah kebebasan dan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, masalahnya kata bebas ini harus kita bahas baik-baik dulu. Ini. Bebas. Waduh. Karena Lepas. kemerdekaan biasanya kan selalu identik dengan kata kebebasan. Bebas. Kata bebas. Tapi kita bukan orang dunia, guys. Betul tidak? Kita ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kebebasannya ini ada tanda kutipnya. Iya, kebebasan kita itu selalu di dalam ranah firman Tuhan. Jadi karena begini, bisa saja kalau kita dengar kata bebas, oh artinya saya bebas mau bangun kapan saja, jam berapa saja, atau misalnya saya mau main game sampai kapan saja, atau saya mau minum apa kek, misalnya mau minum cap tikus atau apa gitu kan, itu kan kayak aduh, jangan sampai ditarik ke sana ya dek ya. Iya, bebas ya. Iya, toh bebas secara seksual gitu Iya, kan di luar iya, pernikahan gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan kata kebebasan ini. Berarti Kak ini bebas dalam pandangan Kristen gitu. Iya, sudah Apalagi jelas. untuk anak-anak muda ini Kak. Iya, Bebas. iya, iya. Soalnya pengertian bebas untuk anak-anak muda ini Sangat bebas. ambigu sekali. Sangat Betul bebas. Sangat sekali. bebas. Sangat bebas. Silakan Kak, apa ini bebas Oke. itu? Jadi kebebasan di dalam kekristenan adalah sebenarnya adalah kebebasan dari dosa, bukan kebebasan untuk berbuat dosa.
Ya. Oke, saya ulang. Kebebasan di dalam kekristenan adalah kebebasan dari dosa, bukan kebebasan untuk melakukan dosa. Oke, dari situ kita berangkat. Kita berangkat bagaimana supaya kita ini hidup kita Tuhan tolong supaya kita bisa betul-betul mencapai kebebasan yang sesungguhnya. Karena kebebasan yang sesungguhnya menurut kakak itu luar biasa sekali. Maksudnya hidup kita bisa baik, pernikahan kita bisa baik, rumah tangga dan anak-anak kita bisa baik gitu. Tuhan berkati, dan juga pekerjaan kita juga terbebas dari segala himpitan dan segala macam yang mungkin disebabkan oleh kita tidak bertanggung jawab, kita tidak berintegritas. Jadi kebebasan yang akan kita capai di masa depan menurut saya adalah kebebasan yang penuh dengan pengharapan. Pencapaian cita-cita, pendidikan lancar-lancar saja, kuliah tidak sampai semester 10. Gimana Kak Kevin? Kalau untuk Kak Kevin sendiri yang masih muda, asik. Iya, bagaimana kebebasan Kak Kevin ini? Mungkin kalau anak-anak di luar sana kan yang belum mengenal Kristus pasti bebas konteks mereka itu ya bebas yang betul-betul bebas. Jadi apapun yang mau dilakukan ya terserah saya. Tidak ada batasan. Tapi kan kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan pun berlawanan posisinya dengan dosa. Iya. Jadi Tuhan memberi kebebasan bukan berarti kita bebas di dua sisi ini, tapi kita harus bebas di dalam sisinya Tuhan, yang itu berlawanan dengan dosa itu sendiri. Nah berarti bebas yang diinginkan Tuhan itu kita tidak menjadi hambanya dosa, tidak diperhamba. Karena biasa kan orang berbicara kemerdekaan itu kalau bukan diperhamba itu diperbudak. Iya betul. Kan ada ayatnya ya. Coba kita ke ayatnya yang tadi di Galatia 5 ayat 1 ya. Galatia 5 ayat 1 Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini cocok sekali dengan yang apa Kevin bilang. Iya. Jadi Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh ini tidak gampang, guys. Gak gampang, betul nggak? Di sini proses itu sebenarnya kita ditempa, kita ditekan oleh Tuhan, kita dihimpit oleh maksudnya oleh kebenaran, dan kita harus pikul salibnya kita harus tetap berdiri teguh, dan kita tidak boleh lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Apa sih maksudnya kuk perhambaan? Kuk perhambaan. Karena maksudnya, kan ada juga kuk itu yang di firman Tuhan yang dibilang pakailah kuk yang kupasang karena kuk ini. Apakah ini kuk perhambaan jadi hamba dosa atau gimana? Ya. Kuk perhambaan. Kalau menurut kalian? Mungkin kalau yang di sini konteksnya jangan mau diperhamba oleh kuk kan? Iya. Konteksnya bukan kuk yang Tuhan suruh. Bukan dong, sudah jelas. Sudah pasti. Karena tadi yang saya bilang pasti berlawanan. Tapi pasti kuk yang dimaksud ini yaitu salah satunya yang paling sering menjerat atau membebani kita itu kuk dosa kan. Ya. Banyak kita terikat dosa apapun itu. Dosa kemalasan. Wah ini yang paling serius ya. Dosa kemalasan. Waduh. Iya maaf ya, itu dosa. Hai pemalas. Pergilah kepada semua. Nah, itu. Kemudian biasa ya orang-orang ada yang sampai penggunaan narkotika. Iya. Itu kan maksudnya dosa keterikatan, ketagihan. Jadi banyak sih sebenarnya lingkup keterikatannya kuk perhambaan ini. Hamba uang. Kalau hamba uang. Itu hamba uang. Betul. Saya sekali. Kita semua. Hamba uang kayak seperti tidak punya Tuhan Yesus saja. Asik. Waduh, hari ini saya. Tapi memang itu betul, dan kadang gini loh ya. Kita itu kenapa kita bisa jadi hamba? Karena kita tidak sadar siapa Tuhan yang terbaik untuk hidupnya kita. Dan kita ingin kadang mengejar sesuatu yang kita rasa, oh kalau saya punya ini milik yang terbaik yang bisa saya dapat. Misalnya punya mobil, punya apa, harta, punya istri cantik misalnya, walaupun tidak takut Tuhan misalnya. Atau misalnya punya suami yang olahragawan, tapi ternyata tukang judi. Misalnya, maaf deh contoh ini. Ini kan kalian masih panjang hidupnya. Jadi kakak bahas memang
Jangan sampai Segala salah. possibility. Sekali nih untuk anak-anak muda. Jangan sampai salah persepsi ya. Iya, betul, jangan betul, Kak. salah persepsi. Jadi maksud saya, maksud kakak, jangan sampai kita itu berpikir bahwa bagian terbaik kita adalah itu semua. Bagian terbaik kita itu adik-adik adalah Tuhan. Kalau kau punya Tuhan, maka kau tidak akan kekurangan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Tidak akan kekurangan hal-hal yang baik. Jadi untuk bisa kita mencapai kemerdekaan, pertama syarat dan ketentuannya kita harus takut akan Tuhan. Syarat dan ketentuan berlaku. S dan K. Kita Kak, harus takut akan Tuhan. Saya anunya di sini di ayat di Galatia 5 tadi, ayat satunya yang bagian B itu ya. Iya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Jangan mau lagi. Jangan mau lagi. Berarti di situ seperti ada pilihan begitu. Iya. Tapi perintah jangan mau. Jadi dari kita Jadi kembali gitu kan? ke kebebasan kita Iya. ya. Iya. memilih. Free will apa ya? Free will, Oh betul, iya, bahasa betul. Inggrisnya itu. Free will. Betul, karena ada yang ingat nggak ayat yang Yeremia 29 ayat 11 itu? Boleh dibaca itu Kak? Iya. Yeremia 29. Ayat. Kita buka sama-sama ya. Kita buka. Yeremia 29. Coba bacain Kevin. Kevin. Oke. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi ini rancangan kemerdekaan, rancangan yang penuh harapan. Masalahnya itu akan diinterfere oleh kehendak bebas kita. Nah, Memang Tuhan merancang, Tuhan tahu rancangan-rancangan baik yang ada sama Dia untuk kita. Tapi untuk kita bisa capai rancangan-rancangan Tuhan, sebenarnya itu banyak dititik beratkan sama keputusan-keputusan pribadi kita. Jadi ini penting. Ini penting. Jangan pikir oh saya sudah Kristen, pokoknya saya enak gua aja. Tuhan kan pasti janjinya gini gitu kan. Jadi padahal kehendak bebas kita, pilihan kita setiap hari untuk mau pikul salib atau tidak, itu akan menentukan kita sampai nggak di sana. Kita sampai nggak di janji-janji Tuhan. Soalnya waktu itu pernah ada yang tanya kakak. Misalnya kak saya dapat nubuatan begini-begini. Bagaimana saya tahu nubuatan itu akan terjadi atau enggak gitu kan? Maksudnya apakah ini nubuatan pasti terjadi? Kalau nubuatan itu baik lah misalnya. Menurut saya cara supaya nubuatan yang baik itu betul-betul bisa terjadi adalah kau tetap tinggal diam dalam Tuhan. Kalau kau melenceng sana melenceng sini gitu kan, pacaran sana pacaran sini gitu, maaf, akhirnya nubuatan yang baik itu tidak jadi deh. Kerjanya juga nggak beres gitu kan, bagaimana kau harapkan nubuatan yang baik itu akan jadi? Jadi betul. ya, itu penting. Saya teringat ini sama teman. Ini saya kenalnya memang dari hobi, ada hobi baru. Kebetulan kita jalannya bak belakang, ini sedikit kesaksian, tiba-tiba saya ingat dia. Di situ kita jalan sudah jauh kan, panas, puncak tinggi gunung. Dia berdoa, Tuhan kasih enak jalan dan lain-lain. Saya pancing, saya ini orang Nasrani atau tidak supaya masukkan. Nah, saya bilang dalam nama, langsung dia bilang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, bagi gereja di mana? Saya bisik. Langsung dia bilang, jangan beribut, saya baru belajar. Saya dapat sesuatu, gila, saya dapat apa ya, orang yang mau bicara tentang ini dan tiba-tiba dia langsung kasih tahu. Singkat saja, keluarganya Kristen, dia Muslim, dia dikasih penglihatan 3 kali. Dan dia ketemu sama Tuhan Yesus langsung. Di situ mengenai tentang yang saya tadi kakak bilang pilihan, pengharapan itu, dia langsung bilang ke saya, Deng, saya yakin Tuhan yang pilih saya, bukan saya yang pilih dia. Jadi saya bilang, ih keren loh kau, saya bilang. Saya bilang, saya sudah lama Kristen dari lahir, tapi saya tidak pernah dapat begitu. Kau itu orang yang dipilih. Jadi sekarang pilihan, oh saya tahu saya mau kemana, dia bilang begitu. Ih keren kan. Saya bilang, mudah-mudahan kakak terus saya ingat dan saya akan jadi pokok doanya saya setiap, supaya kakak dapat sesuatu yang luar biasa. Dari ketiga penglihatan itu luar biasa sebenarnya, cuma panjang mau diceritain nanti saya jadi narasumber. Sebenarnya itu harus suatu ada edisi khusus. Iya, sebenarnya itu satu kesaksian. Nanti dia diundang loh. Bisa nanti lah. Harus dia diundang. Itu kesaksian tentang bagaimana